Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tema 5, yaitu pahlawanku, dengan subtema 3, sikap kepahlawanan. Kita perlu tahu bahwa negara kita, negara Indonesia, mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Dan sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Nah, pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Itu tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Salah satunya adalah Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, tersebut ada banyak sikap dan hal-hal yang dapat kita tiru dan kita ambil dari Kapiten Patimura. Apakah sikap kepahlawanan itu? Ya, salah satunya Kapiten Patimura adalah sosok pahlawan yang tanpa pamrih rela berkorban dan menolong masyarakat Indonesia. Rela berkorban dan pantang menyerah untuk menyelamatkan ekonomi rakyat Indonesia. Sekarang anak-anak, coba amati masyarakat sekitar, keluarga terdekat, dan orang-orang di sekitar anak-anak semua. Apa saja sikap-sikap kepahlawanan yang dapat kita temui di sekitar kita? Tuliskan sikap-sikap tersebut dalam kolom. Kemudian, selain Patimura, ada juga pahlawan nasional kita, yakni Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Anak-anak pernah pergi ke Surabaya? Ya, salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Suatu saat nanti kita jalan-jalan, kita pergi ke Surabaya agar tahu bagaimana mobil Bung Tomo yang sebenarnya. Dalam pada sebuah mobil ada salah satu hal penting.
Yang perlu kita ketahui bahwa mobil itu mempunyai kaca spion. Nah, kaca spion pada mobil itu bentuknya seperti apa ya? Bentuk cerminnya benar sekali. Bentuk cerminnya adalah cermin cembung. Lantas, bagaimana bentuk bayangan yang ditimbulkan? Ya, bentuk bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Apa fungsi dari cermin kaca spion itu? Ya, benar sekali bahwa kaca spion pada mobil ini agar dapat melihat kondisi dan melihat apa yang terjadi dan bisa menangkap gambar yang ada di belakang secara utuh, secara lebih banyak, sehingga kaca pada spion ini bayangannya diperkecil. Sekarang coba anak-anak amati. Pada gambar itu ada anak yang memegang sendok, ada juga memegang kaca. Coba anak-anak di rumah punya sendok atau punya kaca? Nah, silahkan diambil dan coba diamati. Dari sendok stainless, sendok itu coba anak-anak bercermin. Nah, pada cermin cekung pada sendok, bayangan apa yang dihasilkan? Dan pada bagian cembung atau cermin cembung pada sendok, apa bayangan yang dihasilkan? Dan juga anak-anak coba untuk bercermin pada cermin datar. Apa bayangan yang dihasilkan? Nah, coba hasil pengamatan dari anak-anak ditulis dalam sebuah kertas. Ya, dan selamat mencoba. Sekian dan terima kasih.